Halo teman-teman, selamat siang. Siang. Oke, kalau boleh tahu nih, kalian dari band apa sih? Kami dari Holiday. Asik. Udah siang gini masih ceria aja ya mukanya ya? Iya dong. Oke. Iya dong, Mas. Kalau boleh tahu, boleh dipersilakan dong perkenalan tiap anggotanya. Oke, mulai dari aku dulu ya. Namaku bisa dipanggil Deo. Aku dari vokal. Habis itu langsung geser ke kanan. Kenalin, aku Abi di gitar. Kenalin, aku Gilang dari bass. Halo, aku Tobi. Aku juga pemain gitar. Oke, aku Krishna, aku sebagai drummer dari Holiday. Aku Faisal sebagai pemain keyboard. Oke, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan ya. Oke, pertanyaan pertama nih untuk pembukanya. Bagaimana sih cerita kalian dalam membentuk band Holiday ini? Mungkin langsung ke drummer kita. Awal kita terbentuk dari suatu organisasi yang ada di Universitas Negeri Malang bernama Opus 275. Kita sebenarnya awal udah ada beberapa yang kenal sih, kayak aku, Tobi, Gilang, sama Deo. Kita juga satu SMA dulu. Terus masuk Opus ketemu sama Abi dan juga Faisal gitu sih. Oke. Mungkin ada tambahan buat ini, Mas? Enggak. Ya, seperti itu sih Mas kira-kira. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa band atau musisi yang paling menginfluence kalian atau menginspirasi kalian dalam bermusik? Mungkin dari Tobias ya kali. Oke, kalau mungkin dari band Holiday sendiri, kalau musisi yang paling menginfluence mungkin salah satu band dari Kota Malang yaitu Koldiak. Kalau mungkin dari aku. Kalau mungkin dari Krishna, ada nggak? Sebenarnya ini berbeda-beda ya. Cuman Holiday ini suka sama band dari Jakarta, yaitu Sore. Oke. Untuk genre juga kita nggak tahu genre apa, pop apa, Mas? Pop up. Ya bebas popnya mau apa aja, yang penting ngepop gitu aja. No. Yang penting enak di kuping aja sih. No. Mas Faisal mungkin silakan, terinfluence dari siapa kira-kira? Mungkin dari Perunggu juga ya. Ya bisa Mas. Juga aja sih. Ya awal dari Perunggu sih, tapi lama-lama kelamaan jadi kita lebih ngepop gitu aja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya seperti apa proses kalian dalam membuat lagu? Mungkin dari Abi dulu mungkin ya. Kalau di kita tuh buat lagu tuh dibagi-bagi, jadi setiap anak tuh ada bagiannya sendiri-sendiri. Kayak ya apa? Chris. Sing bagian-bagianmu lu. Jadi kalau di kita itu ada yang nulis lirik sendiri, yang aransemen. Misal aku ini dibagi nulis lirik, terus yang aransemen Gilang sama Tobi. Terus nanti Abi, Deo mungkin cari not vokalnya atau nada vokalnya sih mungkin. Ini kita terapin nanti ke lagu-lagu berikutnya juga biar kita nge-manajemennya gampang gitu loh. Kayak gitu sih. Mungkin ada yang nambahin? Jadi mungkin kalau dari Holiday sendiri ya emang kayak dibagi-bagi seperti itu, dan untuk kedepannya mungkin anak-anak punya gambaran untuk satu orang bisa punya satu project lagu seperti itu sih. Oke. Jadi sebenarnya intinya bebas sih Mas. bisa aja lagu ini kita bagi-bagi, tapi bisa aja ada emang satu project yang itu punyanya satu orang. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih tantangan terbesar yang pernah kalian hadapi selama bermusik di band Holiday ini? Apa ya? Kalau dari aku pribadi dulu ya, itu pernah nggak enak sama beberapa orang di sini, kayak misalkan Krishna gitu. Soalnya gara-gara ini kita itu mau genre apa sih gitu. Jadi lebih ke tanya-tanya genre itu, pas milih itu sulit banget itu sih. Mungkin ada yang mau nambahin? Sebenarnya kita ini ngebandnya sedikit sih, tapi bertengkarnya lebih banyak. Dulu awal buat pembuatan lagu Bad itu atau Beautiful Everyday itu entah kenapa setiap kali selalu tengkar gitu. Entah nggak cocok sama
aransemennya atau nggak cocok semuanya wis dari semua personil. Makanya selalu tengkar gitu. Tapi lama kelamaan sih semua mau coba nurunin ego juga. Ada yang mau nambahin lagi kira-kira? Kalau mungkin dari aku yaitu karena ego masing-masing sih. Tapi kan semakin lama semakin kita paham satu sama lain, kita plan visi misinya sama, kita samakan semua. Ya itu sih mungkin dari aku. Kalau dari aku sih paling apa ya? Aku kan jujur aja dari dulu tuh nggak pernah ngulik yang semacam pop, yang apa sih? Gedreng-gedreng gitulah intinya. Ya funky itu nggak pernah. Terus pertama nyoba tuh apa ya, agak kaku lah belibet mainnya, nggak leluasa. Kadang main bed aja kadang masih salah-salah. Tapi ya, akhirnya ya, lama-lama ya bisa juga. Gitu sih. Kalau dari aku sendiri kendalanya dari proses aransemennya sih. Agak kesusahan gitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih untuk penutup sesi interview kita. Rencana ke depan kalian buat band Hellday kalian ini apa sih? Kalau aku di tahun ini kita ada EP sih, membentuk EP. Kalau yang lain mungkin ada yang nambahin atau kurang setuju mungkin. Ada yang mau nambahin? Sama Mas. Emang kita kan mau niat bikin EP emang bareng-bareng. Jadi tujuan kita sama. Ada yang mau nambahin lagi? Iya sama si IP juga. Mas, Sama. Mas, Sama-sama. Mas. Ya bener banget sih, kita tahun ini rencana mau bikin EP. Dan itu mungkin prosesnya kita yang dibilang Gilang tadi, mungkin itu dari salah satu dari kita bikin kayak project. Setiap satu lagu itu merupakan satu projectnya dia gitu. Tapi nanti kita pasti aransemen bareng-bareng. Oke, mungkin kita cukupkan dulu sesi interview pada siang kali ini. Terima kasih untuk teman-teman dari band Hellday. Terima kasih banyak. Sampai jumpa Thank lain you. hari. Sampai jumpa.